Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Ar-Rahiqul Makhtum yang berbicara tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang dakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah mulainya dakwah secara terang-terangan, yaitu pada tahun ketiga kenabian, 1 tahun setelahnya pada tahun keempat kenabian, orang-orang Quraisy semakin gencar untuk menindas kaum muslimin, terutama mereka yang tidak memiliki kerabat yang kuat, seperti para budak dan orang-orang yang sifatnya pendatang di kota Mekah. Mereka banyak mendapatkan intimidasi, siksaan, bahkan ada yang sampai dibunuh, seperti Sumayyah dan juga Yasir, suaminya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan silsilah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat semakin terpojoknya kaum muslimin, semakin banyaknya kaum muslimin yang menderita dengan siksaan-siksaan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih satu tempat di mana Rasulullah mengajarkan Islam kepada mereka, mentazkiyah mereka, mentarbiyah mereka, membimbing mereka, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan tempat tersebut adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam, karena rumah beliau terletak di di Bukit Sofa, di kaki Bukit Sofa yang jauh dari penglihatan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW memulai dakwah beliau kepada kaum muslimin yang sudah masuk Islam, menguatkan mereka, menguatkan keimanan mereka, mentazkiyah mereka di tempat tersebut tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah, hijrah yang pertama kali. Dan Rasulullah memilih tempat hijrah yang pertama ini adalah negeri Habasyah, negeri Habasyah. Kalau sekarang daerah Ethiopia atau sekitar Sudan di benua Afrika. Rasulullah SAW memilih Habasyah sebagai tempat hijrahnya kaum muslimin karena Rasulullah mengetahui bahwasanya rajanya, yaitu Raja Najasyi, adalah seorang raja yang sangat adil, yang tidak ada seorang pun dizolimi dari rakyat-rakyatnya. Kalau ada yang dizolimi, maka sang raja yang adil ini akan segera menyelesaikan masalah tersebut, sehingga orang-orang takut untuk berbuat kezaliman di negeri Habasyah. Sehingga Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah tahu di negeri Habasyah mereka beragama Nasrani, mereka beragama Nasrani yang berbeda akidahnya dengan kaum muslimin, tapi tidak ada pilihan yang lain. Dan inilah pilihan yang paling ringan mudaratnya, karena rajanya adalah raja yang adil dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Maka beberapa kaum muslimin, dan hijrah yang pertama kali ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian.
Ya, 1 tahun setelah terjadinya penindasan terhadap kaum muslimin. Kita sebutkan tadi bahwasanya penindasan itu dimulai pada awal-awal tahun keempat kenabian, dan hijrah ini pada bulan Rajab pertengahan, jadi 1,5 tahun pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Dalam hijrah tersebut ada 16 sahabat dan sahabiyah yang hijrah. Ada 12 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Di antara mereka adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu beserta dengan istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Uthman bin Affan menjadi pimpinan rombongan hijrah yang pertama tersebut. Nah, dan mereka pun tiba di negeri Habasyah tanpa ada kendala, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan setelah mereka hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan, di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat atau membaca surah An-Najm secara keseluruhan. Iya. Di tengah-tengah kaum Quraisy yang pada waktu itu mereka sedang sibuk dengan urusan-urusan mereka. Namun mereka pada waktu itu sangat terkesima, sangat terkesan, sangat kagum dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkannya dengan penuh kekhusyuan dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Padahal surah An-Najm sekitar 3 halaman. Mereka tanpa sadar mereka hanyut menghayati bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika tiba ayat Rasulullah membaca fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sampai di ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan ternyata orang-orang Quraisy tanpa mereka sadari mereka juga sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat mereka tanpa mereka sadari, karena terbawa dengan keindahan ayat-ayat tersebut. Sampai ketika Rasulullah membaca ayat ini, dan ini adalah ayat sajadah dalam surah An-Najm, Rasulullah sujud dan mereka pun ternyata ikut sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya mereka lah yang selalu mengatakan, kalau kalian mendengarkan Muhammad membacakan Al-Quran, tutuplah telinga-telinga kalian. Mereka katakan kepada jamaah haji yang datang, jangan kalian mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad, karena itu merupakan sihir. Tutup telinga-telinga kalian. Tapi ternyata mereka dalam momen ini mereka terbawa suasana sehingga tanpa mereka sadari mereka pun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita yang sampai ke Habasyah adalah bahwasanya orang-orang Makkah ini semuanya sudah masuk Islam. Karena mereka sampai kabar kepada mereka orang-orang Quraisy sudah sujud semuanya. Yang mereka pahami adalah orang-orang Quraisy ini sudah masuk Islam semuanya. Sehingga akhirnya mereka pun minta izin kepada raja mau kembali ke kota Makkah. Mereka pun kembali ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah, ternyata keadaan yang mereka dapati tidak sebagaimana yang mereka dengarkan. Ternyata orang-orang Quraisy ini belum masuk Islam. Ternyata sujudnya mereka itu bukan karena mereka mau masuk Islam,
Tapi sujudnya mereka itu memang karena ya fitrahnya mendorong dia untuk sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesombongan yang menguasai mereka, sehingga mereka tidak mau tunduk terhadap fitrah tersebut yang telah membawanya untuk sujud. Setelah itu mereka kembali menyombongkan diri dan menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin yang kembali ini ke kota Mekah, mereka akhirnya sebagiannya dirantai, ya, dipenjara, karena mereka khawatir jangan sampai kalau tidak dirantai mereka akan kembali berhijrah untuk kedua kalinya. Jadi sebagian dari mereka harus dipenjara, harus dirantai oleh keluarganya masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kepulangan orang-orang kaum muslimin dari negeri Habasyah, penindasan dari orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Penindasan terhadap kaum muslimin semakin besar. Akhirnya Nabi SAW kembali mengizinkan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Dan pada hijrah yang kedua ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut dalam rombongan itu 101 kaum muslimin. 101 kaum muslimin yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Ya, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang pertama. Ya, karena mereka sudah tahu ternyata negeri Habasyah ini benar-benar negeri yang aman, jauh lebih baik daripada tinggal di Mekah. Mereka tidak bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun mengatur strategi dengan sangat matang, karena orang-orang Quraisy juga semakin siaga. Siang dan malam mereka berjaga, karena mereka sudah mengetahui pasti akan ada gerakan yang kedua kalinya untuk mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Tapi sepandai-pandainya mereka berjaga, kaum muslimin lebih pandai lagi untuk bisa mencari waktu-waktu di mana mereka sedang lalai. Akhirnya dalam jumlah yang banyak 101 orang berhasil sampai di negeri Habasyah tanpa ada hadangan dari orang-orang Quraisy di jalan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Quraisy sudah menyadari ternyata sangat banyak dari kaum muslimin yang berhasil hijrah ke negeri Habasyah, mereka merasa ini merupakan sebuah kegagalan yang sangat besar untuk menjaga mereka supaya tidak keluar. Akhirnya mereka bermusyawarah, kita harus mengembalikan mereka. Kita harus mengirim seorang yang ahli di dalam bernegosiasi dengan rajanya, supaya rajanya yakin mereka harus dikembalikan. Maka dikirimlah Amr bin As. Ya, Amr bin As itu dari dulu dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, ya, sebagai orang yang sangat pandai untuk meyakinkan orang lain. Ya, kalau di kota Mekah secara keseluruhan tidak ada orang yang mengalahkan keahliannya Amr bin As dalam masalah ini. Tidak ada satupun orang. Ya. Akhirnya Amr bin As dikirim ke negeri Habasyah dengan membawa hadiah-hadiah yang disukai oleh Raja Najasyi. Nah, setelah sampai di negeri Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi dan mengatakan kepada Raja Najasyi, "Wahai sang raja, telah kabur ke negerimu orang-orang yang bodoh dari masyarakat kami. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka
dan mereka juga tidak masuk ke dalam agama yang kamu anut. Mereka tidak masuk ke dalam agama Nasrani. Iya. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Kami minta kepadamu wahai Raja, kembalikan mereka ke kami. Kami akan mengajari mereka supaya kembali kepada hidayah. Hidayah, padahal kesesatan. Kami akan memberikan mereka petunjuk-petunjuk supaya mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Tapi Raja Najasyi adalah orang yang bijaksana. Dia tidak mau mendengarkan dari satu pihak saja. Masalah ini harus diperhadapkan antara kedua pihak, antara pihaknya Amr bin As dengan pihaknya kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun dipanggil, dan mereka tidak tahu siapa yang diangkat sebagai juru bicara. Sementara lawannya ini adalah Amr bin As, orang yang sudah mereka kenal, sangat pandai di dalam masalah perdebatan, masalah bernegosiasi, sangat pandai. Akhirnya ya dipilihlah Ja'far bin Abi Thalib. Meskipun sangat jauh kualitasnya, kualitas diskusinya dibandingkan dengan Amr bin As, tapi tidak ada yang lain. Akhirnya dipilih Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menghadapi Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, sesungguhnya mereka ini telah mengatakan terhadap Isa, nabinya orang-orang Nasrani, perkataan-perkataan yang mungkin tidak layak untuk Nabi Isa." Ya. Akhirnya sang raja mengatakan kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam?" Ya. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan beberapa ayat di dalam surah Maryam, dari ayat pertama sampai beberapa ayat setelahnya, yang berbicara tentang Isa, yang berbicara tentang Maryam. Iya. Kemudian sang raja meneteskan air matanya. Begitu pula dengan para uskup yang ada di sekitarnya, semuanya menangis mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Iya. Melihat hal itu, Amr bin As sudah mulai khawatir bahwasanya misi yang dibawa ini pasti akan gagal. Iya. Kenapa bisa sang raja ini sampai menangis mendengarkan bacaan-bacaan tersebut? Kemudian sang raja mengatakan, "Sesungguhnya apa yang dibawa oleh nabimu itu bersumber dari sumber yang sama yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Tidak ada perbedaannya sama sekali." Iya. Ini sang raja orang yang berilmu. Dia mengetahui kitab Injil, kitab Injil yang murni, yang asli, yang belum ada perubahan-perubahan di dalamnya. Sehingga dia sangat mengetahui bahwasanya kalimat-kalimat ini sama persis dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Injil. Akhirnya Amr bin As disuruh pulang membawa semua hadiah-hadiah yang dia bawa. Amr bin As baru kali ini dia gagal di dalam negosiasi yang dia lakukan sepanjang hayatnya. Luar biasa. Karena dia tidak berhadapan dengan kata-kata manusia, tapi berhadapan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak datang kepadanya kebatilan dari hadapannya dan juga dari belakangnya. Akhirnya kaum muslimin merasa tentram, aman dan damai di negeri Habasyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kembalinya Amr bin As dengan membawa misi yang gagal, kaum musyrikin semakin menjadi-jadi.
semakin geram, dan mereka melampiaskan kemarahannya terhadap kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka sudah mulai menyakiti Rasulullah SAW, yang sebelumnya mereka tidak pernah berani untuk menyakiti Nabi SAW karena wibawanya Rasulullah, karena Rasulullah berasal dari Bani Hashim, ya, suku yang sangat dihormati, yang sangat disegani di kota Mekah, karena Rasulullah merupakan keponakan dari Abu Talib, yang dimana Abu Talib merupakan salah seorang pemimpin di kota Mekah yang sangat dihormati. Mereka tidak berani, tapi sekarang mereka sudah mulai berani untuk menyakiti Nabi SAW. Di antara mereka adalah Utaibah bin Abu Lahab, sepupu Nabi SAW. Utaibah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, yang berani untuk kalau seperti ini, ya, dipegang kerah bajunya Nabi SAW sampai robek, kemudian meludah ke arah Nabi SAW. Iya. Ini padahal dia berasal dari Bani Hashim, satu kabilah dengan Nabi SAW, sepupu dengan Nabi SAW. Dan setelah kejadian itu Rasulullah mendoakan keburukan kepadanya. Ya Allah, kirimkanlah kepadanya anjing dari anjing-anjingmu. Ya. Dan dalam salah satu perjalanan dagang Utaibah ke negeri Syam, ya, sepulangnya dari negeri Syam, dia beristirahat di sebuah tempat bersama dengan rombongan-rombongan kafilah dagangnya. Tiba-tiba datanglah beberapa ekor singa. Beberapa ekor singa mendekati mereka. Kemudian Utaibah mengingat doanya Nabi SAW kepadanya, dan dia mengatakan, Muhammad akan membunuhku di tempat ini padahal dia di Mekah dan saya di Syam. Iya. Dan akhirnya betul, singa tersebut berhasil menerkam Utaibah bin Abu Lahab sampai meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang menciderai Nabi SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal ini sampai mengolok-olok Nabi SAW dengan kata-kata yang sangat keji, dengan kata-kata yang sangat kotor. Kemudian memukuli Rasulullah SAW, bahkan mengambil batu dan memukul kepada Nabi SAW dengan batu tersebut sampai berdarah. Dan Rasulullah tidak melawan. Karena di awal-awal Islam ini memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang jahil kepadamu, maka katakanlah salam, keselamatan, itu saja yang diucapkan. Rasulullah tidak melawan sama sekali dan tidak membalas ucapannya dengan ucapan yang buruk. Tapi pada kejadian itu ada seorang budak yang menyaksikan kejadiannya. Dan ketika Hamzah bin Abdul Muttalib pulang dari berburu, kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pergi berburu dengan menggunakan panah. Dia baru saja pulang dari berburu, busurnya masih ada sama dia. Kemudian budak ini langsung memberitahukan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, "Wahai Hamzah, kalau sekiranya tadi kamu melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada keponakanmu, dia telah mengatakan ini dan itu dan dia telah memukulinya." Akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib sangat marah, sangat tersinggung dengan kejadian tersebut, dan langsung mencari Abu Jahal, di tempat dia sedang berkerumun dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Kemudian tanpa banyak kata-kata, Hamzah bin Abdul Muttalib langsung memukulkan busurnya ke wajahnya Abu Jahal.
dan mengatakan, kamu berani memukul keponakan saya, padahal saya sudah masuk ke dalam agamanya. Iya. Dia ucapkan itu hanya sekedar melampiaskan kemarahannya, hanya sekedar melampiaskan ketersinggungannya. Ini masalah kabilah. Ya, orang-orang Arab itu sangat tersinggung kalau ada anggota keluarganya yang diremehkan oleh orang lain. Ya. Dan pemukulan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah itu sangat mencoreng harga dirinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Dan Abu Lahab tidak melakukan perlawanan sama sekali dan mengatakan, iya, sungguh benar apa yang kamu dengarkan itu. Ya. Padahal di situ ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ada Umar bin Khattab, keponakannya Abu Jahal, ya. Ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ada hubungan kekerabatan dengan Abu Jahal, sama-sama Bani Makhzum, berasal dari satu kabilah. Ya. Tapi ini adalah permasalahan pribadi antara Hamzah dengan Abu Jahal. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Hamzah untuk masuk ke dalam agama Islam. Iya. Setelah kejadian itu Allah melapangkan dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib untuk memeluk agama Islam. Dan dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ini ya terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam setelah masuknya Hamzah ke dalam agama Islam menjadi lebih terhormat, menjadi lebih berwibawa. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib dikenal sebagai seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat tegas, punya kepribadian yang sangat kokoh. Iya. Kalau Hamzah sudah masuk Islam, itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Iya. Dan nanti kita akan berbicara tentang perang Badar, perang Uhud, bagaimana kehebatan dari Hamzah bin Abdul Muttalib di dalam peperangan-peperangan yang dia ikuti. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari setelah kejadian itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat sebuah keputusan bahwasanya kegaduhan yang terjadi di kota Mekah ini semuanya kembali kepada satu orang, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akar masalahnya sudah dihilangkan, maka akan selesai masalah. Akhirnya Umar bin Khattab ia mengambil pedangnya, berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di perjalanan dia dicegat oleh salah seorang dari kabilahnya sendiri, dari Bani Adi, ya, dari suku Adi. Dia mengatakan, mau kemana kamu wahai Ibnul Hantam, wahai Ibnul Khattab? Dia mengatakan, uridu hadha Muhammadan, saya mau membunuh Muhammad. Laki-laki ini mengatakan, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu menyangka bahwasanya kalau kamu membunuh Muhammad, Bani Hashim akan diam saja? Pasti mereka juga akan membunuhmu. Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya sudah membunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri saya kepada Bani Hashim untuk membunuh saya. Ya. Satu laki-laki dibalas satu laki-laki lebih ringan daripada rusaknya persatuan masyarakat Mekah. Karena bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, persatuan masyarakat Mekah itu merupakan prioritas utama bagi dia. Kemudian kenapa dia belum masuk Islam padahal dia sudah melihat bagaimana keindahan Islam itu sendiri? Karena dia sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati agama nenek moyangnya.
sangat menghormati agama nenek moyangnya, sehingga belum ada sesuatu yang mampu untuk menggugah semuanya itu agar dia masuk ke dalam agama Islam. Laki-laki itu mengatakan, jangan terburu-buru. Sebelum kamu bunuh Muhammad, perbaiki dulu urusan di dalam keluargamu sendiri. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Fatimah adikmu sendiri, kemudian Sa'id iparmu, ya suaminya Fatimah, mereka berdua telah masuk Islam, ya tanpa sepengetahuan darimu. Akhirnya Umar bin Khattab sangat murka mengetahui orang yang sangat dekat dengan dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Akhirnya dia pun mendatangi rumah adiknya, dan di sana ada Khabbab bin Al-Ard yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan juga kepada Sa'id, yang membacakan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Dan dari luar Umar bin Khattab sudah mendengarkan beberapa bacaan yang mereka sedang baca. Akhirnya Umar pun mengetuk pintu, kemudian dipersilakan masuk ke dalam rumahnya Fatimah dan mengatakan, suara apa yang barusan saya dengar ini? Fatimah mengatakan, tidak ada, kita cuma berbincang-bincang biasa-biasa saja. Dia mengatakan, saya mendengar kalian berdua telah masuk Islam. Ya, Khabbab bin Al-Ard sudah sembunyi, takut. Ya. Mereka berdua saja yang menghadapinya, Fatimah dengan Sa'id. Ya. Sa'id mengatakan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya kebenaran itu bukan pada agamamu? Ya. Umar bin Khattab sudah memahami bahwasanya mereka ini sudah masuk Islam kalau seperti ini. Akhirnya Umar bin Khattab memukuli Sa'id. Iya. Karena Umar bin Khattab sangat kuat. Dia punya fisik itu tingginya luar biasa. Iya, sangat tinggi. Iya. Kalau misalnya orang dia berada di kerumunan orang, iya, dia sangat kentara karena tingginya itu. Orang menyangka Umar pasti duduk di atas kuda ini, padahal tidak duduk di atas kuda. Dia sedang berdiri, iya, karena tingginya itu. Iya. Sa'id tidak ada apa-apanya. Ya, akhirnya Fatimah yang melihat suaminya sedang dipukuli Umar bin Khattab melerainya. Kemudian Umar tanpa dia sengaja memukul saudaranya, memukul saudarinya. Iya. Akhirnya berdarah. Iya. Dipukul tanpa sengaja berdarah. Dan Umar bin Khattab sangat malu dengan kejadian tersebut karena dia memukul seorang wanita. Dan itu pantang sekali bagi Umar bin Khattab memukul seorang wanita, apalagi sampai berdarah. Akhirnya dia pun menenangkan dirinya dan berkata, coba perlihatkan kepada saya apa yang kalian baca itu. Akhirnya Fatimah karena melihat suasananya sudah tenang mengatakan kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya kamu orang musyrik, najis, dan mushaf ini tidak boleh disentuh oleh orang yang najis, oleh orang musyrik. Mandilah, kemudian saya akan memberikan mushafnya kepada. Akhirnya Umar bin Khattab pun mandi dan membaca lembaran-lembaran mushaf tersebut yang berisi surah Thaha. Beberapa ayat yang dibacakan, yang dia baca di dalam surah Thaha ayat 1 sampai 14, Allah berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad bukan agar kamu bersedih, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang takut. Tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, salah satu sifat Allah yang bersemayam di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Milik Allah
segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang berada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu melantangkan suaramu, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang dilantangkan. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Wa hal ataka hadits Musa, dan seterusnya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kata-kata ini tidaklah bersumber dari manusia. Kata-kata ini pasti bersumber dari yang menciptakan alam semesta ini. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang fasih. Mereka sangat mengenal bahasa-bahasa, mana syair, mana sajak, mana perkataan biasa, mereka tahu. Dan Al-Quranul Karim ini itu sangat berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain. Umar bin Khattab sebagai orang yang fasih sangat menyadari bahwasanya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun mengikrarkan keislamannya. Dia mau masuk Islam. Dia mengatakan kepada Fatimah, tunjukkan kepada saya di mana Muhammad. Dikatakan kepadanya, Rasulullah berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dia pun datang ke sana, masih ada pedangnya. Iya. Masih ada pedangnya. Tadi dia mau membunuh. Masih ada pedangnya. Dia bawa ke rumah Arqam bin Abil Arqam, mengetuk pintunya. Kemudian kaum muslimin yang sedang bermajelis mengintip keluar siapa yang datang. Umar bin Khattab yang datang, bawa pedang. Dia mengabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah, di luar ada Umar bin Khattab, dia sedang membawa pedang. Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah masuk Islam 3 hari sebelumnya dan berada di situ mengatakan, bukakan pintu baginya. Kalau dia mau buruk, dia akan meninggal dengan pedangnya sendiri. Kalau dia mau baik, maka kita akan bantu dia dengan kebaikan tersebut. Dia pun dipersilahkan masuk. Kemudian Umar bin Khattab mencari Rasulullah SAW dan langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dan kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sangat bergembira dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau 3 hari yang lalu mereka senang dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu singa Quraisy, sekarang masuk lagi Islam singa yang lebih besar lagi dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan tidak tanggung-tanggung, ya Umar bin Khattab di hari pertama dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah kalau kita mati atau kita hidup, kita akan berada di tempat yang mulia? Kita hidup mulia, kita mati dengan mati yang mulia. Rasul mengatakan benar. Kalau begitu wahai Rasulullah, untuk apa persembunyian ini? Bagaimana kalau kita keluar memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy tentang Islam, ya tentang syiar-syiar Islam? Akhirnya Rasulullah menyetujui, ya, menyetujui usulannya membuat 2 saf. Saf yang pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan saf yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ya. Mereka memperlihatkan syiar-syiar Islam dan orang-orang Quraisy hanya bisa melihatnya saja tanpa bisa mengganggu kaum muslimin yang sedang memperlihatkan syiar-syiar Islam tersebut. Mereka tidak berani. Satunya dipimpin Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu dia mendatangi rumahnya, ya, Abu Jahal. Ya. Dia lihat tidak ada Abu Jahal, dia datangi rumahnya. Abu Jahal membuka pintunya dan mengatakan, bertanya kepada Umar, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang wahai Umar. Ya.
Kemudian Umar mengatakan, saya datang kepadamu mengabarkan bahwasanya saya sudah masuk Islam. Ya. Abu Jahal mendengarkan itu sangat marah. Ya. Ini keponakannya masuk Islam. Padahal dia tahu, Umar bin Khattab tahu bahwasanya Abu Jahal ini orang yang paling membenci Islam. Justru karena dia tahu itu, akhirnya rumah pertama yang dia datangi adalah rumahnya Abu Jahal. Ya. Kemudian mendatangi setiap rumah-rumah pemuka Quraisy yang menentang Islam, mengabarkan kepada mereka, saya sudah masuk Islam. Di hari itulah Umar bin Khattab diberikan julukan Al-Faruq. Umar Al-Faruq, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Umar bin Khattab tidak mau menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui kebenaran. Ini kebaikan sudah diperlihatkan, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Bahkan luar biasa lagi nanti saat hijrah. Nanti kita akan sampaikan bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke kota Madinah.